Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hanifah Sabila. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan pada era digital. Tema ini sangat penting untuk kita bahas karena perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadapi tantangan baru. Salah satunya adalah meningkatnya kasus perundungan atau bullying, baik secara langsung maupun melalui media digital. Hadirin yang saya hormati, perundungan atau bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali dengan tujuan menyakiti, mempermalukan, dan merendahkan orang lain. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Dalam lingkungan pendidikan, perundungan dapat terjadi di sekolah, kampus, maupun lingkungan pergaulan peserta didik. Perundungan tidak hanya berupa fisik, tetapi juga dapat berbentuk ucapan, perilaku sosial, hingga serangan melalui media digital. Saat ini perkembangan teknologi telah melahirkan banyak baru perundungan yang dikenal sebagai cyberbullying atau perundungan siber. Cyberbullying merupakan tindakan menyakiti, menghina, mengancam, atau mempermalukan seseorang melalui internet dan media sosial. Contoh cyberbullying antara lain memberikan komentar negatif pada unggahan seseorang, menyebarkan foto atau video tanpa izin, membuat unggahan yang menghina seseorang, menyebarkan fitnah, sehingga mengirimkan pesan yang berisi ancaman atau pelecehan. Hadirin sekalian, perundungan memiliki dampak yang sangat serius, terutama bagi korban. Dampak tersebut dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dari aspek psikologis. Korban bullying dapat mengalami stres, kecemasan, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan depresi. Korban juga dapat merasa tidak aman ketika berada di lingkungan sekolah atau kampus. Dari segi akademik, korban sering mengalami penurunan motivasi belajar, kesulitan berkonsentrasi, serta menurunnya prestasi pendidikan. Dalam beberapa kasus, korban bahkan memilih untuk menghindari sekolah atau kegiatan sosial karena merasa takut dan tidak nyaman. Selain itu, berdampak pada korban, bullying juga memberikan dampak negatif pada pelaku. Seorang yang terbiasa melakukan perundungan berisiko mengembangkan perilaku agresif, kurangnya memiliki empati, dan kesulitan menjalani hubungan sosial yang sehat di masa depan. Tidak hanya itu, lingkungan pendidikan yang dipenuhi praktik perundungan akan menciptakan suasana yang tidak aman, tidak nyaman, dan menghambat proses belajar mengajar. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan. Yang pertama itu kurangnya pemahaman mengenai dampak bullying. Banyak perilaku menganggap tindakan mereka hanya sebagai candaan, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat melukai perasaan orang lain. Yang kedua itu pengaruh lingkungan. Pergaulannya negatif, seseorang dapat melakukan bullying karena mengikuti perilaku teman-temannya. Yang ketiga itu rendahnya rasa empati terhadap sesama. Kurangnya kemampuan memahami perasaan seseorang sering terjadi penyebab munculnya tindakan perundungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang melibatkan seluruh pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Hadirin yang berbahagia, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah perundungan di lingkungan pendidikan. Yang pertama itu melibatkan edukasi tentang bullying.
Di sekolah dan di perguruan tinggi memerlukan sosialisasi secara rutin mengenai pengertian bullying, dampaknya, serta cara mencegahnya. Dengan pengetahuan yang cukup, peserta didik akan lebih memahami bahwa perundungan bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan. Yang kedua itu membangun budaya saling menghormati. Setiap individu perlu diajarkan untuk menghargai perbedaan, baik perbedaan fisik, suku, agama, budaya, maupun pendapat. Sikap saling menghormati akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif. Yang ketiga itu meningkatkan peran keluarga. Orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak agar anak merasa nyaman untuk bercerita apabila mengalami atau menyaksikan tindakan perundungan. Hadirin yang saya hormati, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan dan menciptakan langsung pendidikan yang aman dan bebas dari bullying. Kita dapat memulai dari diri kita sendiri dengan menjaga sikap, menghormati orang lain, menggunakan media sosial secara bijak, serta membantu teman yang menjadi korban perundungan. Jika kita melihat tindakan bullying, jangan menjadi penonton yang diam. Tunjukkan kepedulian dan bantu korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Lingkungan pendidikan yang sehat bukanlah lingkungan yang bebas dan perbedaan, melainkan lingkungan yang mampu menghargai perbedaan tersebut dengan penuh rasa hormat dan toleransi. Hadirin sekalian, sebagai kesimpulan, perundungan atau bullying merupakan masalah serius yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental, kehidupan sosial, dan prestasi akademik korban. Di era digital, bentuk perundungan semakin berkembang melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi online. Mari bersama-sama mengatakan tidak ada bullying dan ia pada lingkungan pendidikan yang positif dan inklusif. Demikian informasi resmi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.